ya, kita akan ada presentasi produk dari Bank OCBC. Ada pembukaan dulu ya sebelum presentasi OCBC. Akan ada pembukaan dulu, udah dipromotin ya sama tuan rumah ya, tuan rumah atau tuan restoran ya. Jadi kita hari ini ya bisa berkumpul di tempat ini karena kebaikan seseorang yang memang selalu punya kerinduan untuk berbagi ilmu ya. Dia ini seorang yang mempunyai hati yang sangat besar ya. Jadi dia pernah bilang, kalau saya bisa maju, saya mau bawa orang sebanyak-banyaknya juga untuk bisa maju ada di posisinya. Jadi jangan cuma kita menyerap berkah seperti laut mati udah aja ya. Nah itu kata-kata beliau yang sangat berkenan di saya dan senantiasa saya teladani ya dalam hidup ini. Nah tanpa berlama-lama lagi ya, tentunya Bapak Ibu kenal semua dong ya. Kenal nggak nih? Kenal. Kalau nggak kenal nggak boleh nonton loh. Oke ya, kita panggil Kok Calvin Hartono. Ya kita kasih tepuk tangan ya Pak. Thank you. Untuk semuanya saya selalu Sama-sama Pak Calvin. Lavina sudah membantu saya sangat banyak sekali, terutama di acara-acara seperti ini. Saya ada bikin acara ini selalu 1 bulan sekali. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa sama-sama. Ayo kita bergandengan tangan, saling support sama lain, karena Ukraina harus terbangun bangkit di negara sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara ini kepada sebelum ke Pak Doni The Kaiser untuk bagikan acara sharingnya. Bagaimana how to menjual dirinya sehingga apapun yang dagangan yang kita jual itu bisa semakin laku. Dan tentunya acara ini terselenggara dengan support dari beberapa pihak yang saya akan berikan tempat di tempat ini. Dan kemudian sekarang kita kasih tepuk tangan dulu dari Vimala dari OCBC Bank yang akan mensupport acara ini ya. Makanan, pendidikan, ya, kesehatan, transportasi, kurir dan sebagainya. Nggak ada matinya, mau krisis kayak, mau resesi, mau apa gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu tenang saja. Ubah cara dagangnya, ubah cara promosinya, ya. Ada saatnya ada hard sell, mungkin di media-media tertentu, ya. Pokoknya Bapak Ibu nonton TV itu tontonlah yang 2 hal. 1, yang kalau kita tonton kita happy, kita tersenyum, kita bahagia. Yang kedua, yang kalau kita tonton kita dapat ilmu baru. Ya, itu 2 hal itu aja. Kalau Anda nonton TV, apalagi talk show, acara belum selesai, Anda marah-marah dan banting handphone, ya, tinggalkan acara TV itu. Ya, jadilah penonton yang cerdas. Banyak kok TV-TV yang kalau kita tonton itu kita dapat manfaat. Ya, salah satunya Berita 1. Ya. Jangan jualan, tapi kasih solusi. Jadi pendengar yang baik, ya. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang istilahnya ngomong dulu baru mikir, ya kan? Nah itu ngeri itu. Nah kalau kayak kita di sini, ini kan orang pinter semua, tapi selalu mengosongkan gelas. Kok tahu? Ya tahu lah, saya belajar komunikasi puluhan tahun. Terlihat dari ekspresi wajah, ya kan? Apalagi kalau anggukannya udah anggukan yang tipe pertama. Wih, mantap kali tuh, ya kan? Pakai senyum lagi, ya kan? Mata berbinar-binar. Itu kan kita jadi enak kan? Energinya kan jadi menyala-nyala kan? Kok menyala-nyala terus dari pagi ya? Mungkin karena bangga OCBC kali ya, jadi nyala gitu. Saya nggak endorse loh, ya. Tapi karena memang nasabah ya mendapatkan pelayanan. Kalau kita sudah merasakan experience, kita nggak usah disuruh ngomong, kita pasti ngomong. Ya, lu gado-gado terenak seluruh dunia akhirat di mana? Ya cuma di sini. Ya ya. Ya nomor 2 sih, karena nomor 1 buatan istri saya. Kalau saya bilang sih nomor 1, bini gua dengar bukan pintu. Tapi coba ya kan, puluhan tahun. Ya. Kalau soal transfer resep mas semua orang bisa, tapi kalau nggak pakai bumbu cinta, ya nggak, ya nggak, ya kan? Nah itu kuncinya. Jadi saya nggak dibayar sama brocehan, enggak. Tapi ketika orang tanya soal gado-gado, pasti jawaban saya cuma 1, ya kan? Yaitu gado-gado boblok. Dan saya pun tahu sejarahnya. Kenapa? Bukunya sudah dibaca. Jadi pendengar yang baik itu kita dapat banyak hal baru. Ya. Tadi kan kita taruhan kan, kira-kira saya extrovert atau introvert? Iya introvert. Kalau di rumah introvert. Kenapa? Kata. Ya, saya yang pembicara saja, laki-laki separuhnya kagak sampai, minimal 7.000 kata. Berani lawan istri?
Saya baru pulang ya, Assalamualaikum, satu kata. Dijawab bini gue berkata, Waalaikumsalam. Beb, kamu udah pulang, masa nggak kerja? 11 kata. Ya udah nggak usah dilawan, ya kan? Artinya apa Bapak Ibu? Dalam menjalankan aktivitas kita harus melakukan pemetaan target audiens kita, target market kita. Lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak. Bapak-bapak ya kan di grup coba lihat. Jadinya apa? Tukang CCTV. Ya nggak? Dia mantau doang ya kan. Tapi kita sudah cek panjang dan lebar, ya nggak pernah ada komennya. Nanti komen kalau ditanya, ya kan? Ya, misalnya Pak Iwan gimana nih, datang nggak? Dia jawab dengan apa? Jempol doang. Iya kan? Jadi bapak-bapak ya sekali-sekali lah menghargai upaya istri. Kalau istri chat panjang, jawab jangan cuma jempol. Ya kan? Oke, sudah di jalan. Nah itu kalau bapak bilang sudah di jalan, benar udah di jalan. Kalau gue lagi minta jemput bini gue, udah di mana? Dan udah di jalan, percayalah, di jalan menuju garasi. Kalau udah tahu, kenapa komplain? Benar nggak? Saya itu sama istri saya itu langit dan bumi. Benar? Saya introvert kan, tapi karena profesi saya, jadi saya introvert yang tercemar. Artinya karena nggak mungkin juga kalau gue siaran gue pakai bahasa kalbu kan. Selamat malam. Silakan dimakan sendiri. Kacau gue dipecat gitu kan. Tapi istri saya sudah introvert, dia golongan darah O, ya kan. Dia ke pasar sama cicinya, ya kan. Satu kompleks, ya kan. Sama cici ada 3 orang dia bersaudara satu kompleks kami di situ. Ya, tiap hari ketemu ke pasar bareng. Baru turun dari mobil, teleponan, ya kan. Sambil masak, masih teleponan. Baru 5 menit lalu habis ketemu sama Cisuci, baru telepon lagi. Dan ya udah biarin aja. Ya kan? Nah laki-laki gitu kan di grup kadang jadi petugas CCTV, ya nggak respon kalau nggak di-mention, ya kan? Artinya apa? Laki kadang protes, kenapa sih perempuan kalau marah kalau manggil pakai melotot? Yang perempuan juga protes, kenapa sih laki dipanggil sekali nggak pernah dengar? Nah ilmu komunikasi lagi. Kenapa? Laki-laki Bapak Ibu ketika sedang melakukan sesuatu pekerjaan dia pasti akan fokus dan dia konsentrasi penuh. Karena laki-laki rata-rata monotasking. Benar ya? Dia analog ya. Sementara kaum Hawa itu kan digital. Ya kan? Stereo pula. Bayangkan ketika istri sedang masak di dapur, ya nasi goreng istimewa tusukan suami, suaminya sibuk baca koran. Percayalah Bu, ketika suami Anda lagi baca koran, dia fokus. Dan ketika laki-laki sedang fokus, pendengarannya berkurang. Ya, laki-laki ketika sedang fokus, ini dari ilmu komunikasi ya. Laki-laki ketika sedang fokus melakukan sesuatu, pendengarannya berkurang. Jadi kalau manggil anak lagi main bola, nggak cukup pakai teriakan. Kok, bola nggak, tunjukin badan secara visual. Kok, udah sore kok. Ya, bentar Pi, pasti bentar. Ya kan? Tapi kalau anak cewek beda. Makanya sebenarnya lebih ampuh itu kaum Hawa, ya dalam banyak aspek. Tapi saya nanti diprotes bapak-bapak. Gue pendukung feminis ya, bukan? Ya, perempuan, alarm saya. Masih waktu 15 menit artinya. Karena saya harus pindah tempat. Jadi kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu berbeda Bapak Ibu, maka gaya komunikasi kita ke mereka pun harus berbeda. Laki-laki protes, perempuan kenapa sih kalau manggil pakai melotot? Saya bilang, itu karena sudah panggilan ketiga. Kenapa? Lu lagi masak nasi goreng, istri. Ingat suami, manggil suaminya, Pak. Panggilan pertama biasanya panggilan paling romantis. Betul nggak? Ya kan? Suami lagi baca koran, dengar nggak? Enggak. Karena pendengarannya menurun, karena fokus, konsentrasi. Dipanggil pertama nggak dengar. Istri sambil tetap nasi goreng gitu kan, kok nggak ada jawaban. Naik setengah oktav, Pak, gitu kan, nggak dengar gitu kan. Mana lagi gue gitu kan, nggak dijawab, matiin kompor, nyari. Lagi asik baca koran di longkang. Dipanggil yang ketiga sambil turunin koran, Pak, melotot. Itu panggilan pertama yang dilihat suami. Padahal udah 3 kali. Iya kan? Suaminya kagak denger. Makanya laki suka komplain, kenapa perempuan kalau manggil pakai melotot? Perempuan komplain, kenapa laki
laki nggak bisa dipanggil sekali. Ya itu pasti begitu. Laki itu sama perempuan ya beda planet. Ya seperti bukunya kan, My Men Are From Mars, Women Are From Venus kan. Planetnya aja beda, dan komunikasinya beda. Nah jadi Bapak Ibu teman-teman, saya tidak mau mengajari, menggurui, cuma mengingatkan saja. Bisnis apapun, kalau kita tahu triknya, trik buat networking, ya, the power of silaturahmi, kemudian communication skills, saya jamin. Ya, kalau bukan saya jamin, Tuhan pasti sudah jamin. Ya, Anda pasti bisa jauh lebih sukses. Kenapa? Biarpun kita tiap hari kongko networking kayak gini, ya kan? Kalau kita nggak punya skill komunikasinya, sama juga bohong. Ya, tapi kalau kita punya teman, misalnya dari grup kecil saja, kita maintain dia, nggak pernah tatap muka, tapi serasa udah sering ketemu. Kenapa? Di medsos, di grup WA, benar nggak? Saya terakhir ketemu WA juga sudah sebulan lalu ya, kalau nggak salah ya, kita dinner bareng gitu kan. Tapi sepertinya sering ketemu. Kenapa? Di grup aktif, ya kan, di Instagram sama Bro Ceha juga gitu. Apalagi di grup yang isinya orang gila semua kan. Gila maksudnya positif ya. Ya, di grup GL, GF, ya kan? Ya, kalau GF, kenapa saya bilang GL? Karena kepala saya gila tadi kan. GL. Saya kan juga member di situ. Artinya apa? Kalaupun tatap muka, itu cuma konfirmasi doang. Yang penting kita sudah berteman, kita sudah berkawan, ya. Nah, ini ada kata kuncinya. Kalau menjadi pendengar yang baik, ya kan? Ya. Oh, iya. Terus. Ya, ini nggak gampang loh, ya. Apalagi kalau orang-orang kayak kita yang istilahnya Bapak Ibu kan, kita ketemu orang yang kita merasa ilmu kita lebih banyak, benar nggak? Makanya perlu satu bumbu cinta dan bumbu humble, ya. Nasi pakai humble enak ya, humble panas ya. Jadilah orang sebagai solution maker. Jangan jadi orang yang jangankan ketemu orangnya, namanya didengar saja orang sudah kabur. Aduh, enggak lah, kalau sama dia mah enggak lah, ya janganlah gitu kan. Tapi kalau nama Anda dikenal, oh iya gue tahu, padahal belum pernah ketemu. Oh iya, itu asik kan. Nah, dan itu memang harus di-maintain, ya. Tenang aja Bapak Ibu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, ya kan. Saya tidak punya, tapi saya kenal dengan orang yang punya. Saya nggak punya solusinya, tapi orang tanya kepada saya, tenang. Saya tanya teman saya, lu bisa bantu ini nggak? Oke bisa. Gua kenalin ke teman gue ya. Udah. Jadi solusi kan? Saya tidak mengerti produk-produk perbankan misalnya. Oh ya udah. Gua inget nih hari ini dapat teman baru dari OCBC yang nyala terus gitu kan? Gampang kan? Tinggal jadi makalar aja. Nih bro, lu tanya nih sama teman gue nih dari OCBC nih. Ya, perkara lu bisnis jadi apa kagak, lu mau ambil kredit apa kagak, terserah. Ya kan? Yang penting jadi solusi bagi orang lain. Solusi bukan cuma acara di SCTV ya, yang kemarin itu. Nah ini yang saya bilang tadi, bukan cuma Nokia yang connecting people. Kita connecting people dan kita connecting happiness, ya kan? Jadi orang itu biar bisa berkoneksi dengan kita. Dimulai dari mana sih Bapak Ibu? Jangan sampai muka kita itu mukanya beling, ya kan? Bangun pagi, keluar kamar, keluar dari rumah, setting dulu mukanya, ya. Tapi kan gue orangnya introvert, nggak bisa, nggak apa-apa. Bikin kebiasaan baru. Kan gue terbiasa begini, nggak apa-apa. Bikin kebiasaan baru, ya. Apa? Ya udah latihan senyum tiap hari. Memang kadang-kadang segala sesuatu itu dipaksa dulu di awal. Lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama terbiasa, benar kan? Ya. Karena saya ngadepin mahasiswa itu udah nggak bisa dengan old school. Udah kalau zaman saya kuliah dulu kan dosen kita itu kan nggak bisa kita lawan, ya kan? Tapi kan dosen zaman dulu kan public speakingnya jelek banget gitu. Cuma nggak ada pilihan. Hari gini masuk kelas broadcast, Bapak Ibu tahu kalau satu kelas anak broadcast itu isinya 40 orang, suaranya kayak 300 orang, ya kan? Kita harus bisa menguasai kelas, tidak dengan menegur mereka. Gak pernah saya bilang, coba kau diam ya. Enggak. Kalau ada yang ngantuk tidur, saya biarin. Yang setegur di sebelahnya, kau jangan berisik, nanti dia bangun. Lah biarin aja, ya kan? Tapi mahasiswa tidak boleh terlambat. Kenapa? Itu soal integritas. Kelas jam 7.30, jam 7.20 saya sudah duduk manis di kelas. Ya, jam 30 kan mulai. Yang terlambat tunggu di luar.
Absen, boleh absen, tapi nggak dapat ilmunya hari itu. Ya kan, saya harus mengapresiasi dong orang-orang yang datangnya sesuai dengan waktunya gitu kan. Nah, jadilah orang yang selalu mengoneksikan orang lain dalam hal kebaikan. Kenapa? Nggak pernah ada orang berbagi jatuh miskin, benar nggak? Justru dengan memberi itu malah ladang wadah kita makin gede. Benar ya? Tolong jangan gunakan istilah-istilah yang hanya kita dan dia dan Tuhan yang tahu. Contoh, memanggil dengan nama panggilan yang mungkin ya kurang bagus. Walaupun bagi dia itu lucu atau bercanda, tapi ketika dilihat oleh orang lain, please jangan lakukan itu. Ya, lebih baik kita mengedifikasi orang lain. Ya, jadi kadang saya bingung ya lihat orang di medsos itu ya, ngobrol di medsos, tapi dalam dunia nyata diem-dieman. Ya kan? Nah, kenapa tidak sebaliknya? Nah, terlihat di medsos saling ngobrol tapi menggunakan istilah-istilah yang hanya dia, Tuhan dan supir baca yang tahu. Maksudnya apa gitu? Dibaca oleh orang lain pula, ya kan? Ya menurut saya nggak inilah ya, kurang pas lah, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, like, comment, share, simple, ya kan? Gratis pula. Kalau nggak punya wifi, passwordnya sate ayam. Password wifi-nya di sini, ya kan? Gratis. Dan coba kalau Bapak Ibu punya unggahan foto di media sosial, kemudian kita like, happy nggak? Happy kan? Ya tapi jangan asal like. Misalnya itu kedukaan, kita like. Ya kalau kedukaan jangan like, komen aja. Ya, turut berduka atau turut prihatin. Gitu ya. Terakhir Bapak Ibu, daripada kita sibuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita bangun taman yang indah. Kenapa? Kalau kita kejar kupu-kupu, kita capek, kita mungkin cuma dapat 1-2 kupu-kupu. Tapi kalau kita bangun taman yang indah, kupu-kupu datang sendiri. Bagaimana membangun taman yang indah? Bangun taman yang indah dengan sikap dan karakter yang positif. Ya kan? Simpel sekali. Dengan taman yang indah, kupu-kupu akan datang. Ini salah satu taman komunitas kita. Ya, kupu-kupunya Anda semua. Ya, beraneka ragam, beraneka warna. Iya kan? Dan itulah sebuah kekuatan. Saya dari DKI, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, cayo. Oke, terima kasih banyak. Ini boleh minum dulu kan sudah. Ya, silakan. Kalau mindsetnya masih begitu. Karena yang paling susah diatur adalah orang yang memang dia meyakini seperti itu. Gua nggak bakalan sukses. Oh iya pasti. Tuh, kok gitu? Ya kenapa sendiri dia bilang, gua nggak bakalan sukses. Gua nggak akan bisa seperti dia. Oh iya pasti. Udah selesai. Biarin aja, dia mau ikut kelas gue tiap hari juga dapat sertifikat, nggak bakal bisa. Tapi kalau dia bilang, gue pengen berubah, ya, gue pengen jadi, oh bisa. Saya pun mengubah kata-kata saya, Winston, ketika ngantar anak kan dulu saya bilang, kok jangan bandel di sekolah ya. Waktu ngantar dia TK, playgroup TK sampai SD. Kan saya ngajarin orang public speaking, masa gue ngajarin anak gue gitu? Jangan bandel, karena yang diingatnya bandel dong. Ya kan, jangan nakal dong, ya kan. Saya ubah itu bertahun-tahun. Yang pinter ya kok, yang semangat ya, yang rajin ya. Dia pinter nggak? Ya nggak juga. Nggak pernah ranking 1, tapi minimal dia menghindari hal-hal yang negatif. Ya. Yang semangat ya, saking semangatnya, semua ekskul diikuti. Lebih sibuk kayak orang kerja, dia pulangnya sore terus gitu kan. Saya bilang sama Mia, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kegiatan positif, ya kan. Saya bilang sama anak saya, nggak harus ranking 1. Ya. Yang penting kamu punya niat dan semangat belajar. Itu aja. Tidak harus kamu ikuti papi. Dari dia umur 3 tahun saya ajak ke studio. Sampai dia gede, nggak ada minatnya pada broadcast sedikit pun. Ya udah biarin. Ya. Nah, jadi yang pertama ubah mindset. Karena mindset itu luar biasa. Ya. Kalau kita punya mindset itu tidak bisa, pasti tidak bisa. Tapi kalau kita bilang bisa, yang kedua, ikuti prosesnya. Ya, saya hari ini saya dapat berkat sharing pengalaman di depan Bapak Ibu teman-teman. Tapi di hari yang berbeda, saya duduk seperti Winston di belakang, ya, mendengarkan misalnya Bu Elis, Bro CH untuk sharing cerita. Biar apa? Dapat ilmu baru, ya kan? Saya datang lebih awal, biar bisa ngobrol sama Bapak Ibu yang sudah hadir duluan. Saya curi ilmunya, ya kan? Jadi yang bikin kita banyak ilmu itu apa? Ya itu tadi, nasi pakai humble, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ketemu
ketemu sama orang yang misalnya kita anggap dia lebih dari kita, itu kan pertama anggapan kita. Ketemu presiden kira-kira minder nggak? Karena dia presiden. Tapi presiden manusia juga kan? Iya. Kalau saya ketemu dengan seorang pengusaha kaya raya, bidang apa misalnya, bidang ekspor impor gitu kan, saya kagum sama dia. Tapi emang dia menguasai semua hal? Enggak kan? Minimal kalau public speaking gue lebih dari dia. Ya makanya dia undang gue gitu kan. Nah, jadi kita harus lihat dari hal-hal positifnya saja. Bahkan orang yang paling hebat sekalipun, dia pasti memiliki satu hal yang harus di-upgrade. Nah, kita nggak usah minder karena itu. Kalau Winston ketemu dengan orang yang kalau jalan aja sudah seperti hanya dia yang paling terbaik di dunia ini, berarti dia tidak layak dijadikan mentor. Ya, banyak nggak? Banyak. Nggak mungkin ada di sini. Kenapa? Energinya beda. Ya kan? Siapa nggak kenal sama Bu Elis? Saya masih junior, beliau sudah melanglang buana internasional. Masih mau datang di sini loh. Coba tepuk tangan loh. Iya. Mas, dan duduk di depan pula. Coba. Nah, yang kayak begini yang paling cocok dijadikan mentor. Ya kan? Saya kenapa mau? Ya karena saya pengen banyak mentor. Dan kalau saya mementori orang, saya bukan cuma ngasih tahu lewat mulut, tapi saya jalankan. Ya kan? Ngelarang orang merokok dengan cara lo nggak boleh merokok, tapi kita merokok, dia ikut nggak? Nggak bakalan. Tapi kalau saya berhenti merokok, ya kan, saya kasih tahu anak-anak saya, ya jangan merokok lah, duitnya ditabung aja lah, mungkin dia akan ikut. Nah, jadi pokoknya mindset yang paling penting, Mister. Jangan pernah minder, jangan pernah underestimate diri kita sendiri, ya kan? Kalau misalnya kita sudah cari-cari gitu kan, wah dia paling hebat segala-galanya, ya kan? Kalau orang sudah paling hebat segala-galanya, tapi dagunya terlalu tinggi, ya mungkin kita tidak cocok berada di sekitarnya. Kenapa? Salah tempat. Kita harus cari tempat di mana orang-orang itu saling menghargai dan menghormati. Ya, dengan begitu energi positif itu, kata boleh tadi apa, kalau ini cinta kecil, ya kan? Kalau ini cinta besar. Ada lagi? Nah, perbesar wadahnya biar cintanya makin banyak, ya kan? Pasti kalau soal rumus 3C tahu kan? Cien, cuan, cengli, cinca, 4C. Tambah 1C lagi, cinta. Wah, semoga terjawab ya, Ustaz ya. Oke, sukses terus. Oke. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Waktu terus berjalan nih. Oke, Kak Davin ya. Halo Pak. Siap. Ya, saya Davin. Ya, saya mau tanya kalau kita ngejual diri kita di sosmed ya, mungkin Pak Doni bisa bagi tips and triknya mungkin. Siap. Oke, terima kasih Pak Davin. Sebenarnya jual diri itu tidak harus dengan langsung kita bilang jual ya. Jadi kita bisa jual dengan hal-hal yang positif dari kita. Karena saya bisanya cuma di bidang communication skills, maka saya selalu membagi tips teknik communication skills kepada banyak orang. Ya, jadi harga saya tidak diukur dari situ. Kalau orang datang ke saya nanya tarif saya kasih tarif saya. Tapi kalau orang datang ke saya nanya, bro, gimana caranya begini? Oh, saya kasih kasih tips. Ya kan? Ya bukan gratis juga. Kalau orang tanya tarif kan itu karena pekerjaan saya. Ya kan? Jadi kita juga harus menghormati diri kita. Kalau orang undang saya secara profesional, tarif saya mahal Pak. Ya. Kalau dia nawar-nawar segala macam, ya kalau saya bilang gini deh, saya kasih alternatif mau nggak? Ya, ada teman saya yang mungkin bisa bantu di sini. Ya. Karena kalau buat saya kan yang dihargai itu pengalaman saya. Ya mungkin. Ya, apa ya istilah saya, kalau dibandingkan dengan orang lain, orang masih bisa compare. Tapi kalau soal pengalaman, 30 tahun di dunia broadcast, yang bikin mahal itu. Ya benar, saya benar ya. Nah, jadi saya bertahan di situ buat apa? Karena saya jual diri saya punya harga. Tapi kalau orang datang ke saya, Pak, bilang, bro, boleh sharing nggak? Gue nggak punya, gue datang. Ya, kasih nasi padang aja. Ya, jangan nasi padang, secangkir kopi pun, lu kemana gue datang. Kenapa? Itu lebih mahal buat aku. Kenapa? Saya bertemu dengan orang yang wajahnya berbinar-binar seperti hari ini, ya kan? Itu mahal loh. Itu networking loh. Anda mungkin pelaku UMKM hari ini, tapi Anda tahu nggak taipan-taipan pengusaha itu dulunya juga kepala UMKM. Bayangkan, saya ngajar di kampus itu, duduk mahasiswa saya masih unyu-unyu itu. 15 tahun kemudian tahu
tahu nggak? Dia jadi partner saya di Berita Satu. Siaran bareng saya, dia di lapangan jadi reporter. Pak, sorry ya, gua panggil nama ya. Good. Karena kalau di kelas kan panggil Pak. Tapi kalau di lapangan kan nggak mungkin. Baik, saya reporter, terima kasih Pak Doni, kan nggak ada gitu. Kan kalau reporter sebut nama tetap kan. Baik, terima kasih Doni, saudara saya laporkan. Itu terjadi. 15 tahun lalu mahasiswa saya namanya Yul Yanawan, ya, mahasiswa saya di Untar. Sekarang dia sudah pindah ke Net TV, ya kan? 15 tahun lalu dia duduk di depan kelas, ya, di kelas paling depan, ya, jadi mahasiswa saya. Suatu hari dia melapor ke saya, Pak, saya diterima. Gimana? Berita Satu, Pak. Jadi junior saya. Dan ketika siaran bareng, saya di studio, dia di lapangan melaporkan dari istana. Baik saudara, kita temui reporter kami Yul Yanawan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Yul, silakan. Terima kasih Doni. Selesai live dia telepon, Pak, sorry ya. Enggak apa, profesional. Dan saya bangga. Ya kan?